Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul dampak pembangunan, baik berupa iklim, pencemaran, disaster atau bencana dan konflik sosial. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, di bagian pertama, kita masuk pada dampak pembangunan terhadap perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim. Faktor penyebab perubahan iklim tak lain adalah manusia itu sendiri. Kegiatan-kegiatan manusia seperti konsumsi energi, meningkatnya industri dan transportasi, dan pembuka lahan baru berupa pemicu awal dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, adapun dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, meningkatnya suhu permukaan bumi sepanjang 5 tahun mendatang, kemudian mengakibatkan gunung es mencair. Kemudian faktor penyebab perubahan iklim lainnya yaitu lenyapnya beberapa spesies. Kemudian bencana nasional yang makin meningkat. Diperkirakan panen gagal yang hingga tahun 2050 membuat 130 juta penduduk dunia, terutama di Asia yang akan mengalami kelaparan. Kemudian permukaan laut meningkat. Di bagian kedua kita masuk pada dampak bencana alam terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, investasi berkurang, kemudian mendorong tingkat bunga, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi masa yang akan datang, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang, menimbulkan defisit neraca pembayaran, merosotnya tingkat kehidupan dalam kesejahteraan masyarakat. Kita masuk masalah-masalah utama konflik terhadap pembangunan. Masalah disebabkan kurang kuatnya konsensus nilai dari pencapaian perdamaian atau perjanjian damai dicapai dan lemahnya kelembagaan yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam mengimplementasikan perjanjian damai. Selain itu, kuatnya tertanam sejarah dan siklus konflik kekerasan di masa lalu, dan besarnya dampak kekerasan dan masalah-masalah ketidakadilan kesejahteraan sosial ekonomi di hadapan masyarakat pasca konflik ini menambah bobot. Pembangunan perdamaian pasca konflik. Pembangunan perdamaian dalam arti ini umumnya hanya dimaknai upaya pembinaan damai atau penguatan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan perdamaian untuk membangun pondasi perdamaian di masyarakat. Pembangunan perdamaian pasca konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapatkan perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian di hadapan daerah pasca konflik. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah konflik status sosial yang terjadi di masyarakat? Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dan masyarakat yang diikat atas suku, ras, jenis kelamin, kelompok, status ekonomi, status sosial, bahasa, agama, dan keyakinan politik dalam suatu interaksi sosial yang bersifat dinamis, baik dalam masyarakat homogen maupun dalam masyarakat majemuk. Konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan yang terjadi adanya ketidakadilan dalam akses pada sumber daya ekonomi dan politik. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 3, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.